Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nivia, saya mahasiswa semester 5 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini kita akan membahas tentang teorema limit pusat. Ini akan ada pembuktiannya. Untuk teorema bunyinya, misalkan Y dan Y1, Y2, dan Y3 adalah variabel acak dalam fungsi pembangkit momen MT dan M1T, M2T, M3T berturut-turut jika limit M menuju hingga MNT itu sama dengan MT untuk semua T bilangan real. Maka fungsi distribusi YN konvergen ke fungsi distribusi Y sebagian N menuju hingga. Nah, di sini udah ada buktinya. Berdasarkan teorema 7.4, UN itu sama dengan akar N dikali Y bar dikurangin mu per sigma. Nah, berdasarkan teorema 7.1, Y bar ini 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Nah, kalau kita substitusikan Y barnya ke sini, di sini kan ada Y bar. Di sini juga ada Y bar. Nah, kalau disubstitusikan, maka UN sama dengan ini, akan menghasilkan ini. 1 per akar N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N ZI, di mana ZI-nya ini sendiri YI dikurangin mu per sigma. Nah, karena variabel acak YI adalah independen dan terdistribusi identik ZI, maka ini kan 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya sampai N. Independen dan terdistribusi identik dengan EZI sama dengan 0 dan VZI sama dengan 1. Nah, karena fungsi pembangkit momennya dari jumlah variabel acak independen adalah produk dari masing-masing fungsi pembangkit momen, maka M dikali sigma ZIT itu akan sama dengan M dikali Z1T, M dikali Z2T, dan seterusnya sampai Z ke N. Jadi ini kan sebanyak N ya, otomatis jadi pangkat M gitu, disingkatnya. Nah, kemudian dan MUNT itu sama dengan M dikali sigma Z ZT per akar N. Itu sama dengan MZ1 dikali T per akar N pangkat N. Ini ZI kali ya. Ini ZI. Ini Z1. Berdasarkan teorema Taylor, MZI, nah ini MZI, ini ZI. Nah, MZIT itu sama dengan MZI1, MZ10 ditambah M aksen Z1. Oh, ini M1 benar-benar. Keliru. Z10T dan ini seterusnya ya, di mana sebentar, saya lupa sebutannya. Di mana sebentar, saya lupa sebutan ini. Si. Nah, di mana si kurang dari T yang pastinya lebih dari 0, bilangan positif. Misi. Dan karena MZ10 itu sama dengan E dikali E pangkat 0Z1 sama dengan E1 sama dengan 1, jadi MZ0 ini 1, ini 1. Dan MZ10-nya ini sama dengan 0, ya. Ini ujungnya kan sama dengan 0 nih. Maka ini MZ1T akan sama dengan mana ya? Ini MZ1. Ini kan itu 1. Nah, maka ini karena MZ10-nya sama dengan 1 dan M aksen Z10-nya sama dengan 0, maka MZ1T-nya itu 1 ditambah M aksen 2 Z1 Si per 2 T kuadrat, di mana Si-nya kurang dari T dan lebih dari 0.
Oleh karena itu, MUNT itu akan sama dengan 1 ditambah double aksen Z1 Cn per 2 itu dikali T per akar N kuadrat dipangkatin N. Nah, ini akan sama dengan 1 ditambah M double aksen Z1 Cn T kuadrat per 2 per N dipangkatin N, di mana si N-nya itu kurang dari T per akar N, dan tentunya pasti lebih dari 0. Nah, di sini perhatikan bahwa N-nya menuju tak hingga. Si N-nya menuju 0. M double aksen Z1 Cn T kuadrat 2, maka menjadi ini M double aksen Z1 0 T kuadrat per 2. Jadi MUN per T ini akan sama dengan E dikali Z12 T kuadrat per 2 sama dengan T kuadrat per 2. Karena EZ12-nya VZ1 sama dengan 1. Karena ya ini ya. Nah, gitu deh. Nah, ingat bahwa jika limit kalau ada limit N menuju tak hingga Bn sama dengan B, maka lim N menuju tak hingga Bn dikali 1 plus Bn per N pangkat N itu akan sama dengan E pangkat B. E ini bilangan apa ya? Bilangan, saya lupa. Pokoknya jadi E pangkat B. Ini udah ada bilangannya. Nah, sehingga limit N menuju tak hingga MUNT akan sama dengan limit N menuju tak hingga dari 1 ditambah M double aksen Z1 Cn T kuadrat per 2 per N dipangkatin N. Itu akan sama dengan E pangkat T kuadrat per 2. Nah, fungsi pembangkit momen untuk variabel acak normal standar, maka berdasarkan pembuktian teorema 7.5 di atas, dapat disimpulkan bahwa UN memiliki fungsi distribusi yang konvergen ke fungsi distribusi dari variabel acak normal standar. Nah, ini terbukti ya. Mungkin mohon maaf gitu kalau banyak kekurangan karena saya juga kurang banyak memahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini stop share.